Baik, bubur sumsum nih kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan dari kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari jurnal literatur kami mengenai penetapan kadar logam berat timbal atau PB dalam lip liner dengan metode inductively complete plasma mass spectrometry atau disingkat sebagai ICP-MS. Oke, next. Kami dari kelompok 4 terdiri dari beberapa anggota. Di antaranya sebagai berikut, yaitu ada Alvina Raihan, terus Arif Tama, terus kemudian saya sendiri, Fahmi Nur Alim, Nabila Az-Zahro, Tiara Hoirunisa, Salwa Aulia, Akila, dan juga Lulu Atul. Nah, oke, bisa di next untuk selanjutnya. Akan mulai terlebih dahulu dari pendahuluan. Nah, pendahuluan ini kita ngambil 3 bagian utama. Dimulai dari pertama, bahwa beberapa lip liner sebagai kosmetik itu dianggap tidak aman. Mengapa demikian? Karena ada kandungan logam berat. Salah satunya adalah timbal. Nah, kemudian di nomor 2, peraturan dari nomor 17 tahun 2014 mengenai batas cemaran timbal di kosmetik itu tidak boleh lebih dari 20 mg per kilogram atau 20 ppm atau berat per sejuta. Dan kemudian yang ketiga adalah kandungan yang kecil ini perlu dianalisis lebih lanjut dengan metode yang lebih peka. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut akan diperoleh rumus masalah dan juga tujuan. Bisa next. Oke, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat timbal pada lip liner yang dijual di lorong King Pasar Tengah Bandar Lampung? Dan yang kedua, berapakah kadar timbal pada lip liner yang dijual di lorong King Pasar Tengah Bandar Lampung? Oke, Selanjutnya, untuk tujuan dan metode berdasarkan rumusan masalah yang sudah tadi disebutkan, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan timbal dan untuk mengetahui kadar timbal pada lip liner yang dijual di lorong King Pasar Tengah Bandar Lampung. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembuatan lautan sampel, preparasi, penentuan timbal pada sampel, disertai dengan alat dan bahannya diketahui. selanjutnya, alat yang digunakan pada penelitian ini adalah ICP-MS, vessel, beker gelas, kertas saring Wattman, pipet tetes, pipet ukur, labu ukur, dan corong. Untuk bahan yang digunakan adalah larutan standar PBNO, HNO3 65%, HCl 37%, air type 1, dan H2O2 30%. Selanjutnya, untuk pembuatan larutan standar PB dalam penelitian ini adalah larutan baku spek sertifikat yang memiliki konsentrasi 20.000 ppb di pipet sebanyak 0,25 mili, kemudian dilarutkan dengan pelarut dalam 50 mili labu takar sampai tanda batas. Selanjutnya larutan standar PB 0,25 mili di pipet sejumlah 50, 100, 250, 500, 1000, 2000, dan 5000 mikroliter ke dalam labu ukur 50 mili sehingga didapatkan variasi konsentrasi 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 4, dan 10 ppb. Baik, untuk selanjutnya adalah preparasi sampel. Preparasi sampel dalam penelitian ini digunakan metode microwave digestion dengan variasi suhu dan waktu yang digunakan yaitu pada suhu 130 derajat Celcius selama 10 menit, 150 derajat selama 5 menit, 180 derajat selama 5 menit, dan 200 derajat selama 10 menit. Untuk tahapannya, sampel ditimbang terlebih dahulu kurang lebih 0,1 sampai 0,3 gram, terus dimasukkan ke dalam vessel, didestruksi dengan menggunakan campuran HNO3 65% sebanyak 7 mili, HCl 37% sama 1 mili, H2O2 hidrogen peroksida 30% sebanyak 2 mili di dalam lemari asam. Kemudian nantinya disaring menggunakan kertas saring Wetman nomor 42, terus dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mili sambil dibilas dengan air sebanyak 3 kali sampai tanda batas. Terus dihomogenkan dan akhirnya larutan sampel siap untuk diuji.
Selanjutnya adalah penentuan timbal pada sampel. Untuk menentukan kadar timbal, mula-mula dilakukan pengukuran larutan standar yang telah dipersiapkan terlebih dahulu hingga diperoleh kurva kalibrasi dengan larutan standar variasi konsentrasi. Setelah itu dilakukan pengukuran serapan sampel. Pengukuran dilakukan menggunakan ICP-MS dengan bobot molekul massa 208 DA. Berikutnya adalah perhitungan logam timbal menurut BPOM RI tahun 2014. Rumusnya bisa dilihat di layar. Dengan C merupakan intensitas timbal dalam sampel yang dihitung dari kurva kalibrasi. P merupakan faktor pengecaran sampel. Dan B merupakan bobot sampel dari larutan uji. Baik, berikut adalah hasil dari tabel persyaratan penandaan teknik kosmetika pada light liner yang dijual di Lorong King, Pasar Tengah, Bandar Lampung menurut kriteria BPOM nomor 18 tahun 2015 tentang persyaratan teknis kosmetika. Berdasarkan dari tabel tersebut, terlihat bahwa hanya sampel D saja yang memenuhi syarat, sedangkan sampel A, B, dan C tidak mencantumkan kriteria-kriteria pada kemasannya, sehingga tidak diketahui apa saja bahan-bahan yang terkandung pada sampel lab liner tersebut. Boleh selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, terdapat hasil pengukuran intensitas variasi konsentrasi dari eh, larutan standar timbal untuk kurva kalibrasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengukuran serapan larutan standar timbal kurva kalibrasi ini dilakukan menggunakan ICP-MS dengan bobot molekul massa 208 DA. Pengukuran pada bobot molekul massa 208 DA ini biasanya terkait dengan isotop timbal yang disebut timbal 208. Isotop ini merupakan isotop timbal yang stabil dan memiliki kelimpahan alami yang tinggi. Untuk hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel di mana larutan standar timbal dari konsentrasi 0,1 hingga 10 ppb setelah diukur intensitasnya pada ICP-MS dan hasil intensitas tersebut diplotkan pada grafik dan didapatkan persamaan garis linear yaitu Y sama dengan 45628X minus 1685,8 dan koefisien korelasinya atau nilai R adalah 0,9952, di mana koefisien korelasi ini adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel yaitu konsentrasi dan intensitas. Jadi jika R mendekati 1, itu artinya hubungan variabel antara konsentrasi dan intensitas semakin kuat. Dan dapat dilihat dari hasil yang didapat, yaitu nilai R-nya sebesar 0,9905, yaitu nilai yang mendekati 1, sehingga dapat dikatakan hubungan kedua variabel tersebut cukup kuat. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada hasil konsentrasi logam timbal Pb pada sampel planar. Dapat dilihat dari tabel yang ada bahwa hasil yang diperoleh yaitu rata-rata kadar sampel planar untuk keempat sampel itu ada 1,7276 mg per kilogram untuk sampel A, 0,7713 mg per kilogram untuk sampel B, 0,8564 mg per kilogram untuk sampel C, dan 0,6284 mg per kilogram untuk sampel D, di mana kadar timbal yang diperoleh ini dapat disebabkan karena bahan dasar yang digunakan secara alami mengandung logam berat atau tercemar selama produksi, di mana lip liner ini dapat tercemar dari solder timbal atau pada peralatan yang digunakan untuk produksi lip liner yang menggunakan cat yang mengandung timbal. Namun, kadar yang diperoleh ini tidak melebihi batas kadar yang telah ditentukan oleh BPOM RI nomor 17 tahun 2014, yaitu sebesar kurang dari sama dengan 20 mg per kilogram. Oke, boleh.
Oke, baik. Setelah paparan dari analisa yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 poin untuk yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan. Di mana untuk poin pertama sendiri berupa sampel lip liner yang telah memenuhi persyaratan BPOM RI nomor 17 tahun 2014, yaitu harus memiliki kadar sebesar di bawah atau sama dengan 20 mg per kilogram. Dengan hasil sampel tadi yang diteliti dari Lorong King Lampung sendiri, untuk sampel A berada di kadar rata-rata 1,7276 mg per kilogram. Untuk sampel B 0,7713 mg per kilogram. Sampel C 0,8564 mg per kilogram. Dan sampel D sebesar 0,6284 mg per kilogram. Untuk poin kedua, berdasarkan hipotesis yang ada dari jurnal, maka H0 dapat diterima dan HA dapat ditolak. Di mana sampel lip liner yang dijual di Lorong King Pasar Tengah Bandar Lampung semua positif mengandung timbal atau PB, namun hasilnya masih memenuhi dari persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BPOM RI nomor 17 tahun 2014, yakni tidak lebih dari atau sama dengan 20 mg per kilogram. Lalu untuk poin yang ketiga, kesimpulan secara keseluruhannya yakni kosmetik yang terdapat pada pasaran umumnya banyak mengandung logam berat yang cukup berbahaya, yakni timbal atau PB, raksa, Hg, astatin, dan kadmium. Serta zat berbahaya lainnya yang kandungannya tidak sebanyak yang dianalisa biasanya. Dan hal tersebut bisa mengganggu sistem saraf, reproduksi, serta bersifat karsinogenik, dan mengapa itu menjadi salah satu concern untuk dijadikan suatu takaran penelitian sehingga bisa didapatkan analisa yang dapat membantu bagi khalayak banyak. Jadi selagi ada produk yang sudah terdaftar, sebagai konsumen sendiri harus bersikap bijak untuk memilih produk. Kurang lebih itu yang bisa kelompok kami sampaikan dari kelompok 4. Selebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.